Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk geologi sumber daya mineral. Kita akan mengulang sedikit tentang tekstur dalam biji. Ya, ini di belakang ada gambar. Ini saya ambil dari kuliah Dapur Mineral 2015. Ini ada beberapa bentuk ore atau biji. Biji itu bisa sulfida atau logam yang lain yang sifatnya ekonomis ya. Ini ada vein kuarsa, ada biji sulfida, dan ini mix sama kuarsa. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dalam proses mineralisasi itu atau deposisi hidrotermal itu kan prosesnya ya. Kemudian deposisi atau apa kita nyebut juga ada yang disebut evaporat, ada juga precipitasi ataupun yang sejenisnya. Kita anggapnya deposisi ya. Deposisi hidrotermal itu pertama itu prosesnya mudah. Pertama itu adalah proses replacement. Ya, proses penggantian, replace menggantikan tempat, placement prosesnya ya. Di proses pelarutan dan pengadaan serentak. Jadi dilarutkan dan digantikan. Di mana mineral yang ada diganti atau yang sebelumnya ada, fosil juga bisa ya, diganti dengan mineral yang baru tanpa perubahan volume. Jadi dia cuma mengganti casting. Kalau orang bilang cast mungkin ya, kalau beberapa bahasa fosil. Karena mineral yang baru menempati ruang yang sama dengan mineral yang digantikan. Itu dalam Evans 93. Ini contoh gambarnya adalah keong. Ini pirit menggantikan keong. Jadi pirit menggantikan cangkang dari sebuah amonit. Itu saja. Replacement, mengganti. Dan umumnya sulfida itu polanya seperti ini, menggantikan. Tapi dalam mengganti juga dia wajib memiliki unsur-unsur yang sama, bersifat logam sebenarnya. Ya, umumnya gitu. Oke, misalnya ini, scar. Scar itu proses metasomatism. Dia juga penggantian, tapi mineral sebelumnya tidak terlihat ya. Jadi menjadi mineral baru. Oke, ini bentuk-bentuk yang lain untuk replacement dan satunya lagi nanti ada proses ini, proses pengisian celah. Jadi hanya ada dua ya, biji itu dia bisa ngisi kalau celah terbuka, rongga. Misal dalam kelas ini, kelas, kemudian Anda masuk itu namanya pengisian. Kalau replacement itu ada yang lagi duduk, kemudian Anda ganti dengan Anda gitu. Misalnya, oh sini gantian. Nah, itu namanya replacement, penggantian. Dari replacement itu sudah ada isinya, kemudian digantikan karena proses kimia. Kemudian mesin celah itu ya larutan masuk ke pori-pori bisa, eh, rongga antar kristal bisa, atau bukaan struktur bisa. Jadi dia bentuknya relatif bentuk vein. Ya, sehingga nanti kita dalam beberapa tipe, misal tipe vein atau tipe urat itu adalah dominan pengisian, replacementnya sedikit. Atau misalnya tipe replacement, biasanya yang high sulfidation epithermal, dia menjadi replacement lebih dominan, pengisiannya lebih sedikit. Oke. Ini ya, kemudian pengisian seperti apa? Ini ada bentuk-bentuknya nih. Bentuk-bentuk dari vein. Vein itu urat ya, jadi ada bukaan. Makanya biasanya vein itu ada bukaannya dulu. Ketika dia terbuka karena proses extension dari sebuah struktur atau ledakan hidrotermal juga bisa. Dia kebuka pokoknya. Jadi sebuah ruangan kopong yang kemudian keisi oleh larutan hidrotermal. Nah, larutan hidrotermal itu cuma ada nggak banyak ya, bisa satu silika atau kuarsa, yang kedua karbonat, ya, yang ketiga mungkin sulfida atau yang sulfat lainnya. Nah, pertama masih fin, masih fin mudah fin. Ada fin swarm, swarm itu bercabang maksudnya. Jadi kayak punya tentakel gitu kan. Kemudian ada stalk stalk itu berjejaring bahasa Indonesianya. Jadi ada retakan-retakan yang sambung tapi tidak beraturan. Long angle vein itu berarti veinnya itu sejajar tapi dia ngikutin arah tertentu. Kemudian ada hidrotermal breksia. Nah, ini terpengaruh hidrotermal itu ada hidrotermal breksia, jadi ledakan hidrotermal, kemudian ada matriksnya atau semennya diganti jadi material hidrotermal. Kemudian residual, residual itu juga sama seperti Vagi quartz, dia mereplace sekitarnya menjadi silika pirit atau silika sulfide. Lihat ukurannya 100 meter, berarti vein-vein yang itu ada ukurannya di bawah 50 meter biasanya, kecil-kecil ya. Nah, kemudian yang liturgical itu biasanya dia replacement dominan. Misalnya beberapa kontak batuan seperti akuitar, ada kontak batuan itu biasanya di sedimen eskalatif atau sedimen hosted ya, atau di HS juga ada dia itu. Kemudian ada juga yang replacement at permeability contrast, jadi di antara litologi ya, ada andesit di atasnya, yang di bawahnya tuff. Nah, itu kan kontras tuh. Nah, dia ngisi di situ. Oke, kemudian ada ring fault, batas struktur itu juga bisa menjadi tempat
di posisi dari logam. Nah ini apa? Ini adalah salah satu bentuk dari pengisian vein. Ini vein dari Hishikari Jepang ya, vein pembawa emas. Ya, jadi ada sebuah lubang besar dulu karena tektoniknya besar, terbuka, kemudian dimasukin laut hidrotermal, jadilah vein seperti ini. Ini pengisian ya, tapi ada stopwatch. Nah, tapi di dalam pengisian ini nanti ada yang terisi dan ada yang terreplace. Replace itu di batuannya. Jadi bedanya ketika ada pengisian itu adalah batu baru. Ya, nama batuan vein. Jadi vein itu batu. Beda sama silicifikasi. Silicifikasi itu mungkin dari andesit ya. Jadi ada tekstur andesitnya masih kelihatan, terus terganti silika total. Ya, kita tidak sebut sebagai vein. Kemudian ini stopwatch. Nah, ini ada proses stopwatch, retakan-retakan yang terisi, tapi ada juga replacement oleh sulfida. Ya, sulfida itu yang berwarna gelap, kekuningan gitu. Yang putih-putih ini adalah mineral ultrasinya. Nah, ada juga tekstur seperti ini. Dia masuk di longga-longga ini. Ya, ini kasiterit ya. Biasanya di granit timah. Kemudian ini juga bisa ya kasiterit yang berada pada batas kristal. Kemudian ini adalah pengisian, ya ini pengisian di antara dari rongga yang terbentuk karena hidrotermal sehingga ledakan, tapi dia terisi semennya hidrotermal sehingga disebut beresi hidrotermal. Masif sulfide, ya. Kemudian diseminasi itu artinya tersebar, ya tersebar. Ada fissure vein tadi, ini istilah-istilahnya aja, fissure vein yang halus-halus seperti ini. Dan ini cukup banyak. Ini lebih ke pengisian. Kemudian masif sulfide, nah ini masif. Nah ini agak beda ini pembicaranya ini bukan replacement bukan pengisian. Di masif sulfide ini dia ada prosesnya dia lebih ke presipitasi karena sedimen ya, sedimen. Lalu sedex itu lebih ke replacement atau mengisi antara kontak di antara apa namanya kontak antara dua litologi yang berbeda. Gitu. Nah, bentuknya seperti ini, masif. Stockwalk itu pengisian awalnya, kemudian dia akan menyebar karena kalau intensitasnya tinggi dia jadi menyebar seperti ini bahwa jadi replacement ya. Ini emas nih. Kemudian dia stockwalk seperti ini lebih pengisian, tapi nanti beberapa dia akan apapun tipenya ya. Ini tipe porphyry, yang atas ini tipe vein. Ada juga stockwalknya, tipe petermal maksudnya. Kemudian ada vein atau stringer. Vein itu yang besar, stringer itu yang halus-halus ini. Ya, istilah saja itu. Ada juga menyebut sebagai lot. Ya kalau ada lot, nah lot itu artinya sebuah body seperti vein yang besar gitu. Oke, sekarang kita mengenal dulu sulfide mineral karena kita kalau ngomongin biji pasti umumnya ngomongin sulfide. Kecuali beberapa misalnya timah atau oxide atau beberapa biji besi itu kan oxide. Ya ada metaloid jadi hampir semua unsur di kita adalah metals ya. Termasuk Re itu kan logam ya. Ada yang oxide atau sulfide, ada yang sulfide, ada yang native metal alloy. Oke, kemudian ini yang paling mudah untuk dihafalkan tembaga biasanya. Tembaga itu punya rumus kimia tertentu, ada kalkosit, degenit, nah itu ada rumus kimianya dan itu bisa kita langsung hitung ya persen Cu dalam mineral. Jadi kalau misalnya 1% dari penatit ya sama dengan 5% dari apa namanya misalnya kalkopirit ya berarti nilainya mungkin bisa sama untuk kadar ininya ya. Ini misalnya ada di kanan kalkosit 79,8% Cu di dalam kalkosit satu ya. Bornit kalkopirit itu 33,3%. Jadi kalau kita ketemu 3 kalkopirit, 3% kalkopirit sama dengan 1% dari kalkosit mungkin gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian Anda harus hafalkan juga ini solid state. Jadi ada yang tinggi, menengah, rendah, dihafalkan saja. Kemudian ada konflik seperti ini bentuknya. Ini apa? Ini lebih ke masif atau nanti dia replacement. Seperti ini juga di gini yang ini bornite yang hitam ke biruan. Kalau ini tarnis ya, yang warna pelangi tarnis adalah karat.
Ini kalau pirit yang warnanya kuning keemasan, ini apa? Ini pengisian. Ya, beberapa pengisian, beberapa dia replacement. Ya, seperti ini. Kalau yang masif ya, kalau dalam mikroskopi seperti ini. Jadi kita bisa lihat biji itu nanti di mikroskop yang menggunakan lampu dari atas atau reflektansi. Oke, kemudian ada proses alterasi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan lagi ke materi yang lain. Ya, jadi gampangannya seperti ini. Ini dibuat oleh Corbett misalnya. Jadi ini bukan artinya sebuah deposit ada di dalam satu lokasi, bukan. Ini hanya untuk gambaran saja bahwa ada deposit yang sifatnya dalam secara elevasi, ada yang mengikuti struktur, ya kan, yang merah-merah itu. Merah itu biji ya. Jadi kalau biji itu selalu diwarnakan merah. Struktur, kemudian ada yang mereplacement, menggantikan batuan seperti ini, ya, begini, ya kan, ada batuannya dan lihat ya, ada batunya, kemudian ada juga merahnya, berarti dia mereplacement. Kalau garis doang berarti dia mengisi. Nah, gini. Jadi banyak biji itu bisa temukan di mana-mana asal ada hubungannya dengan hidrotermal. Hidrotermal itu berarti ada magmatik, ada air magmatik, dan ada sirkulasi air meteorik. Maka disebut hidrotermal. Ini ya, meteoric water thermal. Sehingga ada nanti low sulfidation, ada juga yang high sulfidation. Ada yang porphyry, ada scar, ada replacement, ada sediment hosted, ada carbonaceous metal gold, sulfide dan seterusnya. Jadi vein itu pun bisa ketemu sama porfiri dalam waktu dekat, jarak yang tidak jauh dengan konsep ini. Kemudian ada konsep litostruktural oleh si litu. Nah, ini yang saya pernah bawakan di RETI dulu ya. Jadi kontrol litologi, kontrol besi hidrotermal dan kontrol sasar ini akhirnya yang menjadikan sebuah mineralisasi ya parameternya. Ada litologi, ada struktur, ada hidrotermal. Umumnya di kontrol sasar ini struktural yang paling dominan untuk keadaan sebuah mineralisasi. Itu. Ini tipe-tipe bereaksi. Silakan dihafalkan. Yang tadi sudah. Oke. Ini tuh ya untuk materi ringkas biji dan karakter ore-nya. Nanti kita kenapa itu dipelajari karena nanti misalnya kita akan melihat misalnya pongkor LS. LS itu apa sih dia pengisian nih. Berarti bentuknya vein. Ini kan yang hitam-hitam ini ya. Hitam tegas vein. Oh ada struktur, ada vein gitu kan. Kemudian ada apa lagi kalian? Oh, ini tipenya Brexia. Brexia berarti ada replacementnya dominan dan pengisian dari matriksnya. Nah itu. Nah, makanya bodinya jadi seperti ini. Kan kita ngomong sumber daya nih. Sumber daya kan body dan body tergantung dari genetik dari tadi. Dia replacement atau mengisi. Oke, kemudian ini ada martabe. Martabe ini ada purnama pelangi. Ini lebih dominan seperti apa bentuk bijinya? Ya, untuk bijinya dia body ya. Ini dia. Nah, ada merah-merah ini. Nah, body. Wah, kalau body itu berarti bisanya besar ya, biasa besar. Ada juga mesel ya, dia kontak antar litologi. Jadi dia replacement lebih dominan. Ada juga yang tipe-tipe dalam, fan-fan yang buat sama intrusif. Ini sekarang banyak dikaji nih, karena banyak sekali di Indonesia juga ternyata punya investasi yang berhubungan sama intrusi ya, dan seterusnya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.